Oke, kali ini kita akan bahas mengenai bab vektor di fisika ya. Jadi bab vektor di fisika itu adalah bab yang sangat penting dan sangat mendasar untuk kelanjutan pelajaran fisika nanti-nantinya ya. Cuman ini kadang-kadang seringkali dibuatnya cuman selintas, jadi seolah-olah tidak berguna, tapi ini dipakai terus sebetulnya. Oke. Jadi untuk bicara mengenai vektor, vektor itu mempunyai besar dan arah ya, jadi bukan cuma besar saja, tapi arah itu penting sekali, penting. Jadi makanya disimbolkan dengan tanda panah ya, tanda panah itu penting sekali. Jadi misalkan kita ada vektor A dan vektor B ya, vektor A itu punya besar dan arah, B juga punya besar dan arah. Itu bagaimana menyelesaikannya? Di sini saya kasih contoh 3 metode ya. Metode pertama adalah metode poligon, yang kedua adalah jajaran genjang, yang ketiga adalah komponen vektor ya. Oke. Jadi untuk yang pertama itu kita harus gambar dulu besar komponen besar vektor A ya. Maksudnya besarnya dan arahnya harus betul dulu. Jadi ini komponen ini adalah vektor A. Ini adalah vektor B. Ya. Ini vektor A dan vektor B. Nah, kita salin saja kalau mau dicari A tambah B gitu misalnya ya. Jadi ini A ya panah ke sana, B panah ke sini, disambung ya. Nanti hasilnya dari yang awal sini disambung ke sini. Ya, ini panahnya ke sini jadi. Inilah resultannya untuk cara poligon. Ya. Kalau misalnya ada 3 atau 4 ya tinggal disambung-sambung terus, misalnya A plus B plus C plus D gitu, misalnya A sambung plus B sambung lagi plus C sambung lagi plus D gitu misalnya ya. Ya nanti hasilnya itu berarti dari sini ke sini gitu ya. Tinggal disambung-sambung aja. Dilanjutkan gitu ya, kayak orang berjalan gitu dilanjutkan. Nah, kalau dalam vektor itu sebetulnya ada hanya penjumlahan. Nah, bagaimana kalau soalnya pengurangan? Ini berlaku untuk semuanya ya, nanti 3 metode ini sama. Jadi misalnya A kurang B. A kurang B itu artinya adalah A ditambah minus B. Nah, minus B itu artinya apa? Kalau B-nya soalnya panahnya ke sini, maka minus B itu jadi begini, panahnya di sini. Pangkalnya sini, terakhirnya di sini. Oke. Nah, terus ngegambarnya gimana kalau metode poligon ini? A minus B adalah A minus B. Ya. A minus B. Hasil akhirnya ya ini. Resultannya ini A minus B, ya. Kalau ini resultan plus. Oke. Itu metode poligon. Bagaimana dengan metode kedua? Metode kedua bedanya hanya sama, tetap salinlah A. Tapi yang B-nya itu pangkal harus ketemu pangkal ya. Pangkal A ditempelkan dengan pangkal B ya, itu yang penting. Pangkal A ditemukan dengan pangkal B, kemudian bikinlah garis-garis sejajar. Yang B ini garis sejajarnya ini, kalau yang A garis sejajarnya ini, maka jadilah namanya jajaran genjang ya. Kemudian resultannya tinggal pangkal ini kena ke sini. Ini panah terakhirnya di sini ya. Kalau kalian menggambar dengan benar, maka hasil ini metode poligon dengan hasil ini metode jajaran genjang, hasilnya sama persis. Makin bagus gambar kalian, makin akan terlihat samanya. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini adalah metode komponen vektor. Oke. Metode komponen vektor. Metode komponen vektor itu apa? Itu sebenarnya kebalikan jajaran genjang. Jadi misalnya ada vektor A, itu kita pecah menjadi 2 ya. Ini AX dan ini AY. Oke. Ini vektor B menjadi BX dan BY. Nanti lebih detailnya saya kasih contoh soalnya. Oke. Setelah gambar ini ada ya, ini ada, ini ada, ini ada, maka vektor A menjadi hilang, vektor B menjadi hilang, diwakilkan oleh yang terletak pada sumbu X dan terletak pada sumbu Y. Konsepnya seperti itu ya, konsepnya seperti itu. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau yang saya tulis di sini memang kekurangannya ya. Jadi kekurangannya, kalau yang nomor metode 1 itu memang kelebihannya mudah ya, tinggal digambar. Cuman
tidak bisa dihitung. Jadi kalau setiap soal digambar harus teliti, cermat, dan tepat, itu kan jadi susah, tidak memungkinkan. Dan kalau ulangan itu nggak mungkin kayaknya seperti itu. Jadi tidak bisa dihitung secara aljabar kelemahannya, ya, nggak bisa dihitung, harus digambar. Nah, kalau yang metode kedua itu hanya kelemahannya hanya bisa buat 2 vektor. Ya lebih dari 2 vektor bisa, cuman jadinya rumit ya, jadinya ribet gitu ya. Tuh. Kalau yang ketiga itu bisa menyelesaikan semua soal, namun demikian ini harus ada acuan, jadi kita membuat acuan sumbu X dan sumbu Y. Oke. Jadi itu kelemahannya, sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau 2 vektor ditanya besar dan arah, ya mending pakai yang ini, metode 2. Kalau lebih 2 vektor ya lebih gampang dan cepat dan teliti, itu ya pakai metode 3. Oke. Nah, saya akan bahas dulu di sini mengenai yang pakai metode 2. Oke. Yang pakai metode 2. Metode 2 itu adalah metode jajaran genjang. Ya rumusnya ini ada di mana-mana ada. Untuk besarnya ini rumusnya, untuk arahnya ini. Ya. Apa yang harus diperhatikan dalam memasukkan atau menyelesaikan soal-soal seperti ini. Jadi saya kasih contoh, misalnya ini ada vektor A. Besarnya 10. Bisa 10 Newton, bisa 10 meter per second. Yang ini dia besaran vektor. Yang B ini itu 20 besarnya. Oke. Nah, antara sudut ini dan sudut ini ya, itu saya namakan alfa simbolnya. Oke, sudut ini antara A dan B saya namakan alfa. Ya. Nah, sekarang untuk mencari besarnya resultan, hasil akhirnya A tambah B, itu tinggal dimasukkan saja. Jadi kalau A-nya 10, B-nya 20, maka ini jadi 10 kuadrat plus 20 kuadrat plus 2 kali 10 kali 20 kali cos. Nah, ini kalau yang belum dapat trigonometri nanti pakai kalkulator aja sementara. Jadi misalnya alfanya itu 30 derajat, nanti tinggal ini diganti 30 ya. Terus nanti dipencet di kalkulator cos 30 ya. Cos 30. Nanti keluar sendiri hasilnya. Angka dia, keluarnya angka langsung, bukan derajat ya. Nah, cara menghitungnya jangan lupa ini harus dikali dulu ya. Ini harus dihitung juga, dikuadratkan, ya harus dikuadratkan, baru dijumlah semua ya. Jangan sampai salah matematikanya. Kemudian hasilnya diakarkan. Nah, itu langsung dapat itu. Resultannya A plus B itu berapa? Ini dapat angkanya, gedenya berapa? Nah, kemudian sudutnya. Kalau kita mau cari sudutnya kita pakai rumus ini. Oke. Ya, cuman yang perlu dicermati adalah memasukkan angkanya ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan R-nya, nilainya misalnya 30 misalnya, 30 ya. Misalnya 30. Nah, berarti tinggal kita masukkan, tulis saja nih sin B, sin beta ya. Besarnya B jadi 20 per R, angka di sini yang tadi misalnya kita dapat 30, jadi 20 per 30 dikali dengan sin alfa. Ini sudut ini. Ya kalau dia 45 ya 45, kalau 30 ya 30, dimasukkan ke sini tergantung soalnya. Oke. Kemudian kalau sekali lagi belum dapat trigonometri, ini masukin aja pakai kalkulator sin 30 misalnya berapa, dilihat angkanya berapa, dikali dengan ini B misalnya 20 angkanya, dibagi dengan R ini dari sini misalnya 30. Ya udah tinggal dihitung ini dikali ini, hasilnya dibagi dengan ini. Oke. Setelah dapat angkanya, itu adalah sin beta. Jadi belum dapat sudut betanya ya. Kita dapat sin beta. Kalau di kalkulator kita masukkan lagi angka tersebut pakai shift ya, sin angka tadi yang kita dapatkan, maka kita dapat sudut beta. Nah, beta ini sudut ini. Nah, cuman yang harus dicermati, sudut yang kita dapatkan, kalau yang kita masukkan itu vektor B, maka yang kita dapatkan sudutnya terhadap vektor A ya. Bukan ini, bukan. Nah, bukan ini. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi kalau di sini saya masukkan B ini, maka sudut yang didapat ini ya. Oke. Cukup jelas ya. Oke.
Oke, sekarang kita lihat metode 3 ya. Jadi metode 3 itu kita pecah semua ya, kita pecah semua. Dalam contoh ini ada 3 vektor, ini ada A, ada B, juga ada C ya. Yang masing-masing saya kasih besarnya ini 10, ini 20, ini 30. Oke. Untuk sudutnya, sudut ini A terhadap sumbu X ya. Yang penting itu adalah terhadap sumbu X sudut yang dimasukkan. Ini saya kasih contoh di sini 30 derajat. Untuk yang B ini terhadap sumbu X, saya ulang lagi, saya kasih contoh 45 derajat. Oke. Untuk C ini sudutnya yang dimasukkan ya. Dan saya kasih contoh di sini 60 derajat. Oke. Kemudian kita buat tabel saja, tabel seperti ini ya. Kita buat tabel seperti ini. Ini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Oke. Kemudian ini vektor A dulu kita bikin. Jadi untuk ini adalah kita masukkan saja besarnya dikali dengan besarnya di sini dikali dengan cos sudutnya, sudut ini ya. Ini contohnya 30, jadi cos 30. Kemudian yang sumbu Y ini kita masukkan 10 ya, sama-sama A kan 10 ya. Sudutnya tetap sama 30 ya, kita pakai ini. Kita pakai ini. Sudut yang ini ya. Cuman di sini sin ya. Jadi saya ulang lagi. Untuk sumbu X yang A itu adalah 10 kali cos 30. Untuk yang sumbu Y adalah 10 dikali sin 30. Nah, nanti bentuknya seperti apa? Bentuknya menjadi ini. Ini yang namanya AX ini. Ini ya. Itu AX. Ini AX besarnya. Yang AY ini. Ini AY nih. AY ya. AY itu besarnya ini. Oke. Sekarang kita lihat yang vektor B. Ini vektor B, kita pecah juga menjadi 2 ya. Saya kasih contoh angka 20. Sudutnya kita pakai yang ini, jangan lupa yang paling dekat dengan sumbu X. Oke, jadi 45 ya di sini ya sudutnya ya. Jadi tinggal 20. Ini 20. Cos, selalu cos ya. Cos 45 dari sini sudutnya. Yang Y 20 ambil dari sini. Sin, jangan lupa sin 45 yang ini sama, ini 45. Oke, dari sini ke sini. Cuman jangan lupa ini dikasih minus. Karena kenapa dikasih minus? Yang BX itu kan ke sini, arahnya ke kanan. Kalau ke kanan itu positif. Cuman BY itu minus karena arahnya ke bawah, makanya keluar minus. Oke, sekarang yang C. Yang C kita ambil 30 ya, angkanya. Jadi ini 30, ini juga 30. Oke, sudutnya sekarang kita ambil yang ini. Contoh yang saya kasih adalah sudutnya 60. Makanya di sini 60 dan di sini 60. Untuk yang X itu selalu pakai cos, yang Y selalu pakai sin. Oke, cukup jelas ya. Di sini berarti CX itu ini, CY itu ini. Ya. Cuman karena dia ke kiri, maka harus ditambahkan sendiri minus di sebelah sini, yang ke kiri. Jadi ke kiri minus, ke bawah minus, ke atas plus, ke kanan plus ya. Oke, cukup jelas ya. Nanti ini dihitung aja. Ini juga dihitung aja. Nanti dijumlahkan aja ke bawah. Ya, ini namanya RX. Hasil jumlahnya, hasil penambahannya, ini RY namanya. Oke. Jadi sebetulnya setelah kita pecah menjadi ini ya, vektor A itu hilang ya. Yang ini hilang. Adanya AX dan AY. Demikian juga dengan vektor B itu hilang sebetulnya. Adanya BX dan BY. Oke. Demikian juga dengan C, maka C-nya hilang menjadi adanya CX dan CY. Oke. Jadi ini hilang semua nih vektor-vektor ini. Nah, sekarang tinggal yang terletak pada sumbu X dan sumbu Y sekarang. Ya ini. Sebetulnya yang terletak pada sumbu X diwakilkan oleh ini. Sumbu Y diwakilkan oleh ini. Kalau kita jumlahkan, kita dapat suatu angka di sini. Maka itu adalah hasil penjumlahan X. Jadi kalau di dalam gambar ini namanya RX ini.
Yang RY itu digambarkan di sini. Itu RY. Itu hasil penjumlahan dalam sumbu X dan dalam sumbu Y. Oke. Jadi sekarang kan kita punya Rx dan punya Ry. Jadi belum selesai. Jadi untuk mencari resultannya, karena ini adalah jajaran genjang juga persegi panjang resultan, maka yang dicari resultannya itu ini sebetulnya. Ini ya. Ini resultannya. Nah, ini kan sudutnya 90 derajat. Kalau 90 derajat langsung pakai Pitagoras saja bisa. Pakai rumus cos juga bisa, tapi hasilnya ya sama persis. Oke. Itu nanti dapatnya resultannya, hasil akhirnya, besar hasil akhirnya. Oke. Sekarang kalau sudutnya itu tetap kita patokan pakai sumbu X ya. Kita pakai patokan sumbu X. Nanti ketemunya jadi RY ini dibagi Rx dulu. RY ini dibagi Rx dulu. Oke. Kemudian habis itu baru tannya ya. Sama seperti tadi kalau kita mau cari sudut R itu yang ini. Nih. Kalau kita mau cari sudut R itu di save tan hasil yang dihitung ini, maka keluarnya sudut R. Ya. Baru keluarnya sudut R itu berapa. Oke, cukup jelas ya di sini ya.